Sobat After Office, apa kabarnya nih semuanya? Dapur Sedap ala Aurel, episodenya berbeda dengan episode yang sebelumnya. Kali ini, Aurel akan mengundang bintang tamu, yang dimana bintang tamu ini akan berbagi cerita yang seru, dan juga bintang tamu kita akan kasih challenge untuk masak di saat karantina PSBB ini sih. Mau tahu siapa bintang tamunya? Yuk, langsung kita panggil bintang tamunya, sobat. Ya, ini dia bintang tamu untuk dapur ala sedap kali ini. Jeng jeng dengan Ibu Jeng Seni. Apa kabar, Kak Ebi? Baik, dirimu gimana, Jeng? Alhamdulillah, baik dong, gitu. Ya, thank you ya udah datang jadi bintang tamu After Office. Ya, sama-sama, thank you. Gue juga seneng banget loh diundang di acara ini. Oke, nih sobat-sobat After Office belum tahu nih, Jeng ini siapa kan? Apa datang dari surga, kucuk-kucuk, atau gimana kan kita nggak tahu. Gue satu Boleh geng sama kenalin Mimi. dong, Jeng? Oke, hai guys, nama gue Seni. Ya, kegiatan hari-hari gue kerja lah jadi karyawan swasta. Udah, kayaknya cukup ya Kak Ebi. Ntar kalau nanti aja kalau banyak share nomor handphone kali ya. Boleh. Di sini tip gitu ya. Lihat ya, Okay. ada di bawah sini gitu. Kebetulan saya lagi di Jepang, di sini lihat ada gunung. Gimana gitu ya. Salju tuh kayaknya Kak Ebi. Tapi ada panasnya. Kan main. Jeng Seni, mau tanya dong, selama di karantina, Boleh. kan kita ngebahasnya di hari weekend nih, kebetulan kan udah masuk nih hari weekend, ya kan? Nah, weekend kali ini ngapain aja sih kesibukannya, Jeng? Ya, kalau weekend sih ya, kayak weekend-weekend biasa sih. Kayak dari sebelum di karantina, Bu. Cuma bedanya nggak bisa ke mall, Bu. Tapi ya sama lah, tetap lah kalau weekend bangunnya siang. Terus ya udahlah, biasa di rumah tangga ngapain sih? Nyuci, nyetrika gitu lah ya. Ala-ala lah ya. Nyuci piring ya. Jadi ini ya, Bu ya? Pembokat ya? Kacung kampret, Bu. Katanya. Oke, biasa. Kalau di hari weekend kayak gini kan biasanya juga paling kan kayak kita nonton TV, sibuk-sibuk ngeliat handphone kan bosen ya Bu, gitu. Otomatis juga kan pasti ada cemilan-cemilan nih. Nah biasanya kalau Jeng Seni sendiri bikin stok makanan atau memang bikin sendiri nih? Kayak stok makanan tuh maksudnya beli yang siap saji instan kayak gitu-gitu, atau memang bikin sendiri kayak gitu? Biasanya sih kalau buat cemilan gue beli sih Kak, tapi ada juga lah gue bikin-bikin sendiri juga, bosen Bu, lagi boros ya beli mulu. Kadang apalagi kayak sekarang kan udah banyak lah cemilan-cemilan yang praktis, murah, bahannya juga gampang didapat. Biasanya sih apalagi kayak anak gue gitu kan, dia kan emang seneng lah kalau ngemil gitu tuh suka, tapi cemilannya berat Bu. Jadi kayak misalkan gue bikin es agar, bikin puding, bikin agar, ya seputar-seputar gitulah. Ada juga kayak sosis gulung, martabak tahu, ya pokoknya gampang didapat sih intinya bahan-bahannya kayak gitu. Berarti Jeng Seni kategorinya walaupun kerja sebagai karyawan swasta, tapi Jeng Seni juga bisa masak ya, gitu ya? Kalau yang ringan-ringan bisa Bu, asal jangan ditantang rendang gitu ya. Aduh, puyeng gua. Nggak bisa tuh Bu, kalau ayam gulai aja Bu, ayam gulai bisa Bu, ayam gulai. Nggak bisa Bu, ya ampun sedih deh kalau udah tumis-tumis aja sama goreng-goreng ya. Air panas ya rasanya ya. Iyalah kalau kayak agar kan cuma direbus doang, ayolah gitu. Tumis-tumis sayur juga ya oke lah. Oh, oke. Kali ini Dapur Sedap Aurel tuh mau challenge bintang tamu. Jadi karena tadi sempat bilang Jeng Seni itu bisa masak-masak pada saat karantina di weekend.
Nah, Aurel mau coba nih. Biasanya bikin cemilan apa tuh di rumah? Bisa nggak Tuh, nih? tahu Gua ya. kasih challenge kan tadi bilang nggak bisa masak rendang, nggak bisa masak kayak berat-berat, ayam segala macam. Nah, cemilan bisa dong. Kalau challenge ada hadiahnya nih. Ada tantangan. Eh, Lagi tahu aja ya Bu, gue mau bikin cemilan sih hari ini rencananya. hmm, Mau apa tuh bikin cemilannya apa tuh? Biasanya nyetokin di kulkas tuh biasanya apa aja? kalau kayak bahan-bahan sih kayak sosis gitu-gitu sih ada aja sih Bu. Terus kalau kayak agar gue memang selalu bikin jeli-jeli gitu. Ya stok habis bikin lah karena anak gue juga suka. Cuma gue siang ini sih mau bikin sosis gulung. Bahannya juga gampang sih. Jadi kayak kita cuma nyiapin sosis, kulit pangsit, gitu aja Hmm, sama ya udah bumbu sih biasanya kalau anakku kan nggak suka pedes kan, nggak suka saus. Jadi biasa gue akalin hmm. pakai bumbu-bumbu gitu loh Bu. Kan ada tuh yang rasa keju, rasa balado, rasa barbecue kayak gitu. Ya kalau ada yang suka pedes pakai saus, kalau nggak suka ya paling pakai bumbu kayak gitu aja sih. Nah, boleh Apa tuh. Bu? Kebetulan nih, dari sisi Aurel sendiri belum pernah nyoba tuh. Apa tuh tadi nama makanannya? Sosis gulung ala Bun Bun Seni. Gulung Bu, katanya. Sobat After Office, kita coba nih challenge bintang tamu kali ini dengan masak sosis gulung. Betul ya? Waduh, Jeng? berarti Oke, benar-benar. Oke, gue siapin cus. bahannya dulu dong ya. Oke, sip. Oke, Jeng Seni, ini udah di dapur ya? Nah, yes, Bu. Nih gue kasih tahu lo bahan-bahannya ya. Kira-kira yang dibutuhin apa aja buat bikin sosis gulung, oke? Boleh, boleh. Persiapin ya. Oke, Sobat After Office nih, kali ini bintang tamunya lagi mau persiapkan bahan-bahannya nih. Mungkin bisa jadi tips di rumah nih. Simple kok, simple ya, Jeng? Nah, banget. Kita tuh cuma butuh bahan pokok tuh cuma dua. Sosis sama pangsit aja sih, Kak, intinya. Oke. Jadi, Kulit pangsit biasa ya. Kulit pangsit biasa ya. kulit pangsit biasa. Ini kita potong bagi 4 sih, Kak, sosisnya. Oke. Itu nggak kekecilan ya, Jeng? Enggak. Apa selera ya? Bisa juga sih kayak kita bagi dua, cuma nanti kalau bagi dua kita lebih sulit Kak ngegulungnya. Kita jajal ya. Oke. Eh, Seberapa sering nih masak si sogul ini? Apa baru pertama kali atau sudah beberapa kali? udah beberapa kali sih Kak. Pokoknya benar-benar semenjak uh, di rumah aja nih, ya harus makin kreatif lah ya. Bikin-bikin cemilan atau gimana, soalnya kan ngeri juga Kak, jajan di luar kan juga lagi nggak bisa kan. Oke, Jadi itu hasilnya tempel kayak ini gini. pakai apa? Jeng, Air itu putih, ditempelin. kasih air putih nih, gue contohin lagi ya. Oke. Jadi sosisnya ditaruh sini, terus kita gulung. Nah, kita kasih air nih, Bu Ebi. Oke. Biar nempel. Simple ya. Simple banget. Gue juga udah bikin sih dari tadi. Ada beberapa karena memang gue mau bikin buat cemilan siang ini, sore ini gitu loh. Ini kayak gini. Nah, bisa nggak kalau misalkan kita mau tambahin juga misalkan keju atau ya mozzarella kayak gitu biar lebih legit gitu? Memungkinkan juga nggak? Kayak lo suka pedes kan, nah di dalamnya ini lo bisa taruh saus gitu, atau saus yang ditaruh di luar juga bisa. Cuma kalau gue biasanya bikinnya di luar Kak. Nah terus bahan-bahannya nih kita butuh kayak ini ya kalau yang suka pedes ya saus. Terus buat ngegoreng kita pakai minyak goreng sama ini bubuk. Biasanya sih kalau anak gue kan nggak suka pedes tuh. Jadi ya gue pakai bubuk ini Kak. Itu bubuk apa ya? Ini bubuk rasa keju Ah, oke. gitu. Nah udah kalau misalkan kita udah bikin kayak gini, kita tinggal goreng aja Kak. Makanya simple banget sih, gue bikin ginian tuh.
Ya nggak ada lah 30 menit. Oke. Kalau lagi mager ya, tapi pengen makan, lapar gitu ya. Iya, betul. Simple masaknya aja apalagi gitu ya. kan jajan sekarang luar. Kita coba sambil goreng ya. Goreng juga nggak lama kok. Sabar kan Bu nungguinnya. Ntar lu ngiler lagi. Itu nggak puasa. Nanti gue coba deh. Bisa juga tuh rekomendasi. Iya, bener deh. Bikinin buat mertua sama abang tersayang, ya kan? Iya, bener. Buat juga teman-teman yang lain. Yes, betul. Dan ini karena simple banget sih, Kak. Bahan-bahan juga gampang didapat, kan? Ini kalau apinya jangan terlalu besar ya, Kak. Jadi pakai apinya kita sedang aja. Ini masukin minyak gorengnya. Oke, kita sambil ambil. Kira-kira gorengnya berapa lama? Gorengnya sebentar sih, Kak. Nggak ada 10 menit, nggak sampai 10 menit kalau bikin ginian sih. Cuma ya itu apinya jangan terlalu panas, jadi agak sedang aja. Biar di dalamnya sosisnya juga matang gitu. Itu kulit pangsitnya itu cuma dikasih air bener-bener nempel merekat banget ya? Iya, benar merekat banget dia. Jadi lo nggak usah takut pada saat kita goreng dia lepas itu, enggak kok. Nih gue sambil siapin ininya ya, kalau kira-kira udah mateng nyajiinnya kayak apa. Oke, sambil menunggu menggoreng dan sajiannya matang. Nah, dari Aurel nih mau ada tanya-tanya nih, Jeng Seni. Tapi seputarnya lebih ke pribadi sih ya. Apa tuh? Oke. Jadi kan yang kita tahu nih, Jeng Seni adalah single mom. Bener ya? Yes, betul. Oke. Nah, boleh tahu nggak, Jeng? Selama single mom ini udah berapa tahun? Berapa ya? Hampir 7 tahun sih, Kak. 7 tahunan. 7 tahun, masuk tahun ini udah 7 tahun ya? Iya. Oke. Lalu perasaannya selama 7 tahun jadi single mom itu gimana? Gimana ya? Agak kadang suka kalut, tapi kan bawa happy aja sih. Untungnya gini loh, Kak. Gue punya keluarga itu banyak yang support gue kan. Terus ya gue banyak dikelilingi sama teman-teman yang baik gitu loh, yang asik. Jadi ya udahlah, gue nggak mau terlalu pusingin hal-hal yang gimana sih. Dan selama ini tapi sorry, udah berumah tangga sendiri berapa tahun? Jalanin rumah tangga? Itu berapa ya? Lebih singkat sih rumah tangga gue daripada perceraian. Rumah tangga tuh 5 tahun, karena udah 7 tahun, Bu. Lama berapa? 5 tahun dengan punya anak berapa? 5? OMJ, doyan. Enggak lah, satu-satu. Oh, 1. Cewek cowok, Jeng? Cewek. Sekarang udah umurnya udah 10 tahun lebih lah, 10 tahun setengah. Wow, udah mulai remaja banget sih, umur 10 tahun, apalagi di dunia sekarang kayak gini. Ya memang sih, mesti kita yang hati-hati juga. Apalagi sekarang zamannya gadget kan, aduh Kak. Betul. Tapi Jeng Seni sendiri udah umur berapa sih? Jadi single mom saat ini nih ya, udah umur berapa nih? Sekarang gue 34. 34 masih muda lah ya, Bu ya. Sebenarnya sih umurnya tua, tapi gue nggak ngerasa tua gitu loh ya. Kita sambil goreng nggak apa-apa ya? Ya, boleh. Agak lumayan panas. Gue kasih inilah nih. Ya. Apinya tadi kecil banget ya, Bu ya? Iya, apinya jangan gede. Ini gue kecilin lagi, lebih kecil. Biar agak matang di dalamnya gitu ya?
Es betul. Uh, dijamin endol, Kak. Harus Endol. dicoba deh. Ulala. Gue ngedieminnya terlalu lama nih. OMG, mereka. Karena kepanasan kali minyaknya. Kita kasihkan ngobrol, Bu. Kita kasihkan ngobrol. Gini nih, ibu-ibu kalau udah ngobrol kan. Dan ini memang sebenarnya nggak usah terlalu lama sih, Kak, kalau untuk goreng. Karena sosis itu kan biasanya kan kalau digoreng suka mekar nih. Nah, Ya. kita jangan sampai si sosis itu mekar banget. Si Iya, oke juga tuh. kan, yes. Boleh Simple coba banget nanti. kita. Harus. Gue boleh coba nanti sama abang gue. Weh, Abang langsung gue. Lagi biasanya kan kalau kayak kulit pangsit gini kan lu juga nemunya gampang kan, nggak harus kayak ke pasar. Kalau kira-kiranya ada tukang sayur deket rumah gitu juga bisa kan. Iya, Biasanya sih betul. gitu juga beli. Kadang nggak ke pasar kok, di deket rumah kan ada tukang sayur nih. Ya udah beli-beli di situ aja. Nggak Ya, kepikiran sih kalau misalkan mau masak, apa tadi namanya? Sogul. sogul, sosis gulung. Sosis gulung. Nah, Jeng, mau tanya dong, kalau sebagai Boleh. single mom sendiri nih, apa susahnya sih mendidik anak, apalagi kan anak perempuan ya, dan yang tadi dibilang umurnya udah 10 tahun, ditambah lagi kondisi sekarang tuh berbeda lah dengan kondisi yang tahun-tahun sebelumnya atau di zamannya kita lah gitu. Ya betul sih. Kendalanya sih ya, gue harus kayak lebih hati-hati sih, Kak. Sekarang ini kan zamannya gadget ya. Anak-anak tuh kayak segala apa bisa masuk gitu. Maksudnya kayak dia punya Instagram, dia punya ini, kita kan nggak tahu nih dia kenalan sama siapa lah, sama inilah. Dan ya anak-anak sekarang pinter lah, Kak. Tahu mereka password handphonenya, sehingga kita jadi orang tua nggak bisa ngecek. Tapi ya Jadi syukur sih, maminya sendiri nggak tahu password anak ya dong? tahu dong. Oh, Kan pendekatan sama anak. Ya gue sih kayak ke anak ya lebih sering sih kayak ngajol, nggak pernah sih kayak ngelarang gimana, cuma ngasih pandangan yang ke depannya aja. Kan anak gue juga udah kayak mulai remaja juga lah ya, Kak, gitu. Ya paling gue Oke. sering dibilangin hati ya, Neng, dalam bergaul gitu. Apalagi kayak kenalan, terus kamu main keluar gitu, hati-hati. Karena kan sosial media ini, ya kita bisa kenalan sama siapa aja tanpa kita kenal, Kak. Yang gue takut kan kalau kayak dia keluar, janji-janjian gitu, serem ih. Tapi Ya. untungnya anak gue gak super sih. Hal yang paling ditakutkan orang tua sih seperti itu ya, apalagi udah beranjak dewasa ya. Dong. Betul. Tapi makanya gue sebenarnya nggak terlalu khawatir banget karena memang anak gue jarang keluar, bukan yang anak-anak sering main atau gimana. Enggak sih, cuma kan takutnya ya namanya kayak nanti udah mulai sekolah, pulang sekolah dia kemana kan gue juga susah kontrolnya. Betul. Kadang kita juga sibuk, namanya juga kita juga kerja kan ya. Ya betul. Nah, Kalau kayak kalau dari Mami Sheni sendiri nih ya, ada nggak overprotective kepada anak perempuannya? Misalkan, oh nggak boleh keluar malam, nggak boleh ketemu teman, nggak boleh ini, nggak boleh itu, apalah segala macam gitu. Yang maksudnya gini, kan kita pernah masa remaja, pernah masa muda gitu, dan Sheni itu nggak mau apa yang dulu masa muda terulang dengan anak. Pernah nggak berpikir seperti itu juga gitu? benar pernah lah, Kak. Gue tuh nggak izinin sih anakku kayak main keluar. Jangankan malam ya, siang pun gue nggak izinin kalau misalkan dia kayak keluar sama teman-temannya gitu. Jadi ya kayak temennya boleh main. Ya udah, masih mendingan temennya yang main ke rumah gue. Gitu. Kalau enggak kayak misalkan nih anakku bilang, "Bun, aku mau nonton dong gini-gini." Ya udah, nanti aja kalau nggak Sabtu Minggu nonton sama Bunda, ajak teman kamu. Jadi ya mending gue yang jalan sama anak gue sama temen-temennya. Gak apa-apa lah ngangon bocah, tapi paling nggak aman gitu loh, Kak, daripada anak gue jalan kayak sama anak bocah gitu kan. Kayak gitu sih gue, Nah, kayak beberapa kali mau bikin dia kayak begitu sampai umur berapa, Jeng? anak gue masih kelas 5, kelas 6 SD, Bu.
Jadi Iya. ya masih Kan gitu tetap ya. akan nanti jadi kebiasaan tuh. Nah, itu nanti mau terapin sampai umur berapa kayak gitu. Aduh nggak tahu ya. Kayaknya walaupun anak udah dewasa kita pasti nganggapnya masih kecil deh. Iya gak sih? Ya sampai gue rasa dia cukup dan bisa dipercaya sih. Udah jadi loh makanan kita. Oke. Kita lihat. Nah, Tuh kan gue bilang kita durasi berapa menit nih. Tuh. Jadi guys. Gak lama kan? iya Makanya betul. gue bilang Tinggal tambahin bumbunya ya. gue tambah bumbu ya. Jadi kan gue bilang tadi, ini sih selera. Kalau kayak anakku kan gak suka pedes gitu. Jadi gue suka pakai ini, dibubukin aja kayak gini. Wow. Ya, Simple ya, Mam. simpel banget. Kayak lo misalkan punya sambal barbecue atau rasa-rasa apa gitu. Nah, lo mau oles-oles gitu juga bisa. Nah, kalau yang suka pedes, biasanya sih gue suka cocol pakai saus. Siapin sausnya. Ya oke juga sih kayak gitu. Oh ya, satu lagi nih, Oke. Jeng Seni. Ada niat nggak? Kan saat ini masih single mom nih. Ada niat nggak mau bangun rumah tangga lagi atau tetap bertahan jadi single mom? Ya ampun, pengen lah rumah tangga lagi. Bohong amat, masih pengen sendiri. Cuma kan ya gitu lah, lo tau lah, Kak, ya nggak segampang itu gitu loh. Kita mau rumah tangga lagi. Adalah beberapa teman gue juga bilang kan, lo lah Sen terlalu milih-milih. Ya jelas atuh milih. Kita makan aja milih ya. Lo mau makan apa? Mau makan nasi sama ayam? Apa nasi sama kecap doang? Ya kan? Ya, soalnya kan ada beberapa juga nih yang jadi single mom ya nggak lama, misalnya berumah tangga udah berapa tahun cerai ya kan, terus 3 tahun kemudian tuh ada dapet jodoh lagi. Nah ini kan udah cukup lama nih. Ya. Udah sekitar tadi 7 tahun kan ya, jadi single mom 7 tahun kan. Ya pengen ya Kak, cuma memang belum nemu yang cocok aja sih. Kak Emi, nggak ngiler nih Kak Emi. Wow. Ayo dong, cobain sini. Tapi kayak mirip ini ya, pisang coklat ya. Tapi ukuran kecil. Iya, ini versi ininya. Ini enak loh Kak Emi. Enak ya. Serius enak. Enak lah. Boleh nih nanti dari sobat-sobat After Office coba juga nih resep simple ini. Boleh lah, harus dicoba. Harus dicoba Kak Emi. Nggak apa-apa ya, gue ngobrol sambil makan. Serius, ini cocok banget lah kalau kayak lo lagi ada acara juga. Acara-acara kayak lo, ada acara keluarga, arisan atau apa. Ini bisa lo sajiin, Kak. Simple banget soalnya. Oke. Jeng Sen, kan masak udah nih, udah kasih tahu resepnya, ya kan? Nah, sekarang nih, dari Aurel mau kasih mitos atau fakta nih dari beberapa pertanyaan. Mungkin Jeng Seni bisa jawab terkait pertanyaan mitos fakta ini ya. Oke, boleh, siap. Oke, Jeng Seni, udah di kamar ya? Udah ngadem, Bu. Lala. Di sana cuaca panas nggak? Bekasi cuaca main. Gue perbatasan sih, Bu. Panas-panas saja. Tapi udah beberapa hari belakangan ini sih sore-sore hujan. Jadi siang itu panasnya kayak apa tahu tiba-tiba sore hujan. Oke, di sana panas ya. Maaf nih, saya lagi di Tokyo. Karena ini tadi di Jepang, sekarang di Tokyo cepet banget ya, Bu, hitungan menit. Maaf, saya punya pintu Doraemon. Kan main. Ayo, kita lanjut lagi. Tadi mau gimana?
Ini ada pertanyaan terkait mitos dan fakta. Jadi, pengen tanya sama Jeng Seni nih, pendapatnya seperti apa nih terkait pertanyaan-pertanyaan ini seputar makanan sih. Nah, jadi dari beberapa netizen juga ada yang bilang itu fakta, bener, karena mereka tuh sering mengalami juga. Oke, nah ini pertanyaannya. Coba lihat. Boleh. Mitos atau fakta kalau makan kacang dan gorengan bisa bikin timbul jerawat? Nah, dari Mitos, Bu. menurut Jeng Seni, mitos atau fakta? Mitos, Bu. Mitos. Kenapa tuh mitos? Sebenarnya sih gen juga kali ya. Kayak anak-anak remaja juga kan biasanya sih pengaruh gen sama tergantung bersihnya dia enggak sih Bu, kayak pulang sekolah harus cuci muka atau gimana. Gitu sih. Sebenarnya kalau kayak makan kacang, gue juga doyan makan, Bu. Makan kacang, makan gorengan, tapi ya syukur kan udah lewat masa puber, jadi nggak jerawatan lagi. Kalau setahu gue kebanyakan makan kacang itu bukan karena jerawat, tapi Karena kolesterolnya naik. Betul, kalau kolesterol itu fakta. Asam urat. Oke, Itu kan kalau ya. Jadi kenyataannya itu adalah mitos atau fakta kalau misalkan makan kacang dan coklat itu bisa bikin kita jerawat gitu ya. Jawabannya adalah mitos. Yeay, benar dong jawabannya. Oke, kenapa mitos? Nih gue bacain artikelnya ya. Karena faktanya, siap. Makanan berminyak tidak akan menyebabkan jerawat atau memperburuknya. Jadi, kayak penderita jerawat itu juga seringkali memiliki kadar antioksidan rendah seperti vitamin E dan selenium, yang dimana tuh banyak dimiliki oleh kacang almond, kacang tanah, kacang Brazil. Gue baru tahu sih kacang Brazil kayak apa ya. Oh, gue taunya cowok Brazil sama cewek Brazil. Tetap ya. Jadinya otaknya nggak sinkron ya. Terus di sini juga dibilang yang tadi tuh ya, jadi untuk menghindari jerawat, sangat penting untuk mengenali apakah memiliki alergi kulit atau kulit sensitif pada makanan tersebut atau tidak. Nah, betul, mitos. Karena menurut dari Aurel sendiri nih, seringkali makan juga kacang, pernah dulu orang tua tuh bilang, jangan banyakan makan kacang, jerawatan gitu. Tapi sih enggak. Setahu gue kalau gue jerawatan itu sensitif sama air atau misalkan ada make up yang kurang oke dan biasanya datang sih. Betul. Oke. Nah, itu gue setuju. Nah, setuju ya, Bu ya. Udah lama ya, Bu. Setuju. Setuju. Oke. Pertanyaan lanjut. Ya. Pertanyaan kedua, mitos atau fakta kalau makan malam itu bisa bikin badan gemuk? Wah, sensitif nih. Fakta, Bu. Kan kita sudah membuktikan, Bu. Ini badan kita makan malam. Menurut Anda mitos atau fakta? Fakta, Bu. Karena apa nih? Kan kita makan malam kan? Nggak lama makan kita tidur. Udah nggak ada aktivitas lagi ya. Udahlah, bertumpuklah lemak-lemak itu. Apalagi di saat kayak kemarin kita udah hampir PSBB itu udah hampir 2 bulan ya. Jadi kerjanya tuh bukan hanya ya, jadi kerjanya tuh abis makan, duduk sebentar, terus kucluk tidur gitu ya. Lo bayangin ya, hari kerja aja kita di atas kasur kan, Bu. Begini, Bu. Iya, makanya apalagi di weekend kan goler-goler di tempat tidur kayak gitu. Nih, cemilan lagi, Bu. Ya, aduh makan deh, Bu. Lanjut. Oke, jawabannya adalah
Jeng jeng, fakta, betul. Karena Betul. nih kalau gua baca menurut sebuah artikel, jadi kalau makan pada malam hari itu biasanya orang cenderung memilih makanan yang tinggi karbohidrat dan lemak. Dan porsi yang tidak sedikit. Nyindir gue. Itu dia nyindir gue banget artikel. Itu mah bukan nyindir, Kak. Udah ngejeblakin langsung kayaknya. Apalagi kalau makanannya itu makan malam martabak ya, Bu. Nikmat ya. Martabak coklat ya, Bu. Jadi ngomong-ngomong sudah naik berapa kilo pada saat PSBB ini atau karantina ini? Aduh, kayaknya timbangan gue rusak tuh, Bu. Nggak berani nimbang gue. Pasti udah gue anggap rusak aja lah tuh timbangan ya. Pura-pura dirusakin ya? Ya, pokoknya ceritanya rusak lah. Daripada sakit hati kan lihatnya. Oke, next. Selanjutnya nih pertanyaannya. Yuk. Mitos atau fakta memanaskan sayur bayam bisa menjadi racun. Nah. Fakta. Kenapa fakta? Karena setahu gue di dalam sayur bayam itu kayak mengandung zat apa gitu loh, Bu. Jadi setahu gue lu bilang kan tadi lu tuh lebih memasak yang simple. Masak sayur kan lu nggak bisa kan lo? Bisa ya lah, bawang merah, bawang putih, cabai, iris-iris, masukin, cemplung, udah kelar, Bu. Kasih Royco. Itu merek ya? Apa? Maaf ya, itu bikin sayur apa kasih makan ikan cemplung? Intinya gue tahu ya, bumbu itu bawang merah, cabai, udah kelar, Bu. Yang lain gue nggak ngerti deh. Oke, jawabannya apa tadi dibilangnya? Fakta. Kan sayur bayam di 4 jam aja nggak boleh. Fakta. Oke. Jadi nggak boleh diangetin. Oke, jawabannya adalah jeng jeng jeng. Jeng. Mitos, teng tong, salah. Coba jelasin. Oke. Ini ada sebuah artikel yang bilang mitos itu jadi gini nih. Nah, jadi memanaskan bayam berkali-kali sebenarnya tidak berbahaya. Gue juga baru tahu sih ini. Asal dilakukannya dengan benar. Oh, pakai ada syarat dan ketentuannya. Jadi syarat kecil tapi tulisannya. Syarat ketentuannya adalah tidak terlalu lama dan tidak pada suhu yang sangat tinggi. Berarti itu apinya kecil dan juga paling 5 menit cukup lah ya. Terus bayam yang dipanaskan dalam waktu singkat dan pada suhu rendah saja sebenarnya sudah cukup dan bisa Anda nikmati. Oh, oke. Pengetahuan nih, Bu. Ya, faktanya memanaskan makanan apapun sampai berkali-kali dapat menghilangkan zat gizi yang terkandung dalam makanan tersebut. Termasuk bayam. Nah, belajar itu, Bu, ruang guru. Bu, boleh ini nggak haus, Bu? Ini ada es buah nih, Bu. Bu. Bu Ebi, aduh. Itu bikin atau beli? Bikin juga. Ini gampang banget, bahan-bahannya juga cuma susu, gula, terus buahnya itu cuma kayak semangka, melon, sama nanas. Kalau nanas kan enaknya kayak agak asem-asem kan, cuma kalau nggak suka nanas ya bisa lo pakai semangka atau melon aja. Bikin sendiri juga, Bu. Gitu. Nah, makanya makin keren. Oke, seputar mitos dan fakta satu lagi nih, aduh bikin ngiler gila. Mitos atau fakta? Gue cocok gak sih kayak yang presenter itu dulu siapa? Feni Rose. Mitos atau fakta? Feni Rose. Konsumsi telur berebus.
Oke. Konsumsi telur rebus bisa membuat kulit nggak gampang keriput. Apa ya, Bu? Ini kok gue agak bingung ya. Mitos atau fakta? Gue bilang, fakta-fakta. Karena kan kita suka maskeran juga, Bu, pakai putih telur. Ya kan? Betul. Fakta deh. Kayaknya Lagian bikin kalau emang udah tua keriput aja ya. Itu malam ya kayaknya. Bukan hukum Pareto ya, hukum alam. Ya, jadi sebenarnya itu adalah jawabannya jeng jeng jeng. Jeng, jeng, Fakta. Betul. Jadi kalau di sebuah artikel tuh ya, fakta itu kenapa? Faktanya telur itu merupakan sumber biotin, vitamin B kompleks yang membantu metabolisme, ternyata metabolisme asam amino untuk membangun protein. Nah, kadang-kadang kan ada yang bilang kalau buat kita lebih better badan kita untuk lebih kuat lagi, jangan lupa lo makan ayam telur kampung, tuh itu juga bisa tuh, ya kan? Buat stamina. Telur masak kan? Betul, kayak gitu. Yap. Oke, terus Apalagi jahe, Bu. Susu telur madu jahe. Buat stamina. stamina, iya tuh tahu, paham. Oke, next, selanjutnya. Jeng jeng. Oke. Apa lagi? Nah, sayur kangkung membuat kita mudah mengantuk. Aduh. Mitos kali ya, Bu. Ini gue suka ketawa sih, ada banyak makan ngantuk loh. Padahal mah pelor-pelor aja. Tapi bener, kalau gue belanja di pasar juga, misalnya nih, ada abang-abang nyeletuk ya, bilang gini, Bang, beli 3 ikat atau 5 ikat gitu. Banyak banget, Bu. Ntar kelamaan lu tidurnya gitu. Kocak abangnya. Harusnya dia seneng lah kita beli segitu aja, dia seneng. Oke, jawabannya adalah jeng jeng. Jreng. Yeay. Jadi ada sebuah artikel tuh dibilang di dalam kangkung terdapat sebuah senyawa yang membuat badan lebih rileks. Dikombinasikan dengan antioksidan, vitamin, dan mineral yang ada di dalamnya. Inilah yang meningkatkan rasa tenang dan rileks sehingga rasa kantuk pun datang. Namun bukan berarti menyantap kangkung akan langsung membuat badan terasa lemas dan mudah mengantuk. Tapi ada sedikit bilang kangkung itu ada mengandung meningkatkan rasa tenang, rileks, sehingga rasa kantuk pun datang. Oke, gue akan coba ketika gue lagi stres, main-main, ngoceh-ngoceh, dan bla bla bla, terus gue akan makan kangkung, bikin rileks gak tuh? Kayaknya jangan kangkung, Kak. Di kompres duit kayaknya, Kak. Langsung hilang puyengnya. Biar tenang. Oke. Masih lanjut. Fakta atau mitosnya? Udah habis pertanyaan mitos dan faktanya. Oh ya, Bu Shendy, mau tanya dong. Itu yang makanan tadi itu kira-kira bahannya bisa habis berapa ya? Bahan berapa ya? Murah-murah kok. Kayak lo beli kulit pangsit itu kan sepak itu isi 50 ya. Isi 50 itu cuma 6.000 lah. Kalau lo beli di pasar tuh 6.000. Kalau beli di warung sayur 7.000 lah, selisih 1.000. Oke lah, anggap 7.000 ya. Sosisnya itu sekitar 15 sama 7, 22. 22, dan itu banyak sih ya. Kayak bumbu 5.000. 27. Kalau kita mau saus ya 30-an. Sama minyak. Kayak kalau misalkan lah ya. Kalau buat anak kos nih ya, sausnya itu saset lah ya. Belilah yang 1.000, 2.000 kan ada kan ya, masih ada ya. Bisa lah ya, beli yang saset aja. Ya. Cukup. Berarti Lagi juga itu kayak bisa lo cicilan berapa lama lah.
Berarti Masa kategorinya bisa habis sekitar 37.000 lah ya kan, minyak gorengnya belum. Beli aja seprapat ya kan, cukup kan? Pokoknya sekitar 37 lah ya, 37 itu, tapi lo bisa buat cemilan berapa hari, ya kan? Lumayan. Iya banget. Thank you banget. Terutama sih, ya, kalau gue bilang sih, kalau acara-acara keluarga gitu, kalau lagi kumpul banyak orang ya kan kulitnya tuh 50 biji tuh, 50 lembar, kan bisa jadi 50 cemilan lo, rame-rame. Hanya lumayan banget. Dan ya, worth it lah, murah lah. Oke. Tapi thank you banget nih buat Jeng Seni masakannya. Next mungkin akan kasih resep-resep yang lainnya ya. Nah, sebelum boleh. Pokoknya acara nih, kita share di Dapur Sedap Aurel juga mau tanya nih tips-tips sebagai single parent buat teman-teman yang saat ini juga di luar sana juga jadi single moms atau single father ya kan, gimana nih tipsnya buat mereka semua? Kalau tips dari gue sih ya, kita pokoknya tetap semangat, pokoknya apalagi kita punya anak ya Bu, kalau udah punya anak, udah penyemangat kita tuh cuma anak. Ya gimana pun kita harus percaya, namanya jodoh, rezeki, maut, itu kan udah diatur sama Allah ya, kayak gitu. Jadi kita nggak usah takut lah, istilahnya kita nggak ada suami atau kita nggak ada istri, yang penting kita harus tetap bisa bertahan semua demi anak sih. Gitu. Udah sih, yang penting tetap semangat, ya percaya setiap orang cobaannya beda-beda, Bu. Ya kayak gue nih, gini kan, mungkin kuat lah dicoba dengan masalah rumah tangga. Dengan gue nggak bersuami, gitu. Nah, mungkin kalau kayak yang lain, cobaannya beda lagi ya kan. Ya percaya aja sih, semua pasti ada hikmahnya, gitu. Lala jadi sedih. Kocak deh, baby. Kalau gue nggak nangis, nggak harus happy, Bu. Inget dong. Jangan sedih-sedih. Harus happy ya. Iya. Berarti intinya juga yang utama itu adalah happy ya. Happy. Karena kalau kita sedih, nurunin imun. Ya gak sih, Bu? Banyak pikiran, ngedel hatinya, imunnya turun, jadi sakit-sakitan, Bu. Makanya happy aja. Oke. Nah, tips satu lagi nih buat teman-teman di luar sana yang lagi di karantina juga, mereka takut keluar dan akhirnya mereka kan bikin masakan di rumah nih. Nah, tipsnya tuh buat teman-teman kira-kira yang lebih gampang dan mudah lah buat masaknya dan harganya juga ekonomis. Tuh gimana tuh tipsnya buat teman-teman? Kalau gue sih sekarang ini kan kayak bener-bener ya, kalau weekend kayak gini kan kita nggak keluar, jadi kayak gue bangun pagi, terus ya gue kayak bantu-bantu rumah lah sedikit, beres-beres segala macem. Kalau udah senggang, nah itu kan gue banyak tuh kayak di handphone, gue lihat YouTube, gue lihat apa lebih kreatif di situ sih Kak. Kita bisa lihat-lihat kayak tips-tipsnya apa sih nih kita bikin cemilan yang nggak bosen, terus yang nggak ngebosenin, terus lebih banyak varian kan, dan biayanya sih nggak terlalu mahal, dan yang pasti bahan-bahannya itu harus gampang didapat, jangan yang ribet-ribet. Dan kayak gitu kan lumayan Kak buat cemilan, apalagi kan kayak sekarang kita jajan di luar juga kan agak ngeri kan ya. Gue juga tetap sih kadang keluar kalau memang kita harus keluar beli kebutuhan dapur, tapi ya tetap harus kayak ikut peraturan pemerintah, kita pakai masker, bawa hand sanitizer, tetap kayak sedia tisu basah. Terus biasanya di tiap-tiap tempat itu kan disediain juga buat cuci tangan, ya kita cuci tangan, gitu-gitu aja sih. Tapi jangan khawatir, maksudnya jangan terlalu gimana, kita harus tetap stay healthy, stay fresh, yang pasti sama-sama berdoa ya, semoga kita semua dikasih kesehatan, yang penting jaga kebersihan, jaga kesehatan, sehat, gitu. Yes? Oke, thank you loh Jeng Seni buat waktunya. Mungkin next-nya kita bisa ketemu lagi. Terus jangan lupa juga nih, jangan lupa buat kasih ide-ide masak yang lainnya buat teman-teman yang lain. Kita undang lagi ya. Ini kan sogul kan ya? Makanannya apa tadi? Sorry. Kita sogul dong. Sogul ala Bunda Ceni. Sosis gulung. Kita kasih lihat lagi nggak? Jreng-jreng. Yakin nih gue bikin lo ngiler gak nih? Ini enak Kak, serius. Ini panas-panas ya kan makannya.
Tapi gue tahu lo pasti lebih ngiler ini. banget. Maklum di Tokyo lagi nggak ada Sogul. Adanya so nice. So nice. Oke, terima kasih buat waktunya Jang Seni. Selalu sama-sama ya, semangat. Jadi single mom, jangan pernah takut. Tetap sukses dalam segala apapun. Diberkati apa yang dikerjakan, semua dibuat berhasil. Dan yang terutama cepat dapat jodoh. Amin. Baik ya, Bu. Ya, nextnya sama-sama Bu Ebi juga. Amin. Nextnya bisa jadi bintang tamu selanjutnya dengan resep-resep yang lain ya. Siap, boleh. Oke. Kalau yang simpel-simpel aja. Thank you loh, dan jangan lupa ya untuk komen, like, dan subscribe di After Office Channel. Pasti. Jangan lupa guys. Dah. Bye. See you. Bye.